Nah, cita-cita punya pesantren tuh kenapa? Ya tadi pengen menjadi orang yang bermanfaat, ya kan? Oke. Saya bisa sibuk mendidik orang di luar, kita pengen mendidik kita itu di dalam. Satu yang terakhir, pengen ketika Allah panggil kau menghadap kepada Allah, pengennya peristirahatan terakhir itu di pesantren. Di pesantren. Aku pengen punya makam, punya kuburan itu pengen di pesantren. Oke. Gitu. Tidak mau tempat umum pengennya, pengen di pesantren supaya apa? Ada istri, ada anak, ada santri-santri yang selalu mendoakan kita, begitu. Oke. Nah, ini berarti Teh Lina mendukung penuh dong apa yang menjadi cita-citanya Koko Lim ini dong. Pastilah. Iya kan? Kalau seorang istri harus saling support terus suami. Iya, iya. Makanya dia kuliahnya ngambilnya marketing, akuntansi. Supaya bisa meneruskan. Akuntansi keuangan. Akuntansi Karena keuangan. master kita sukses dunia akhirat, sukses dunia ya. Kalau dunia itu suksesnya kita harus mengatur keuangan, biar harus pinter. Aku akuntansi malah nggak kepake jadinya penyiar Akuntansi radio juga ya? malah jadi host TV. Kita istriku tuh ngambil akuntansi marketing ini pintar ngatur keuangan. Amin ya Luar Allah. biasa. Dulu saya belum menikah sama beliau nih. Masya Allah. Apalagi sekali single parent waktu itu ya. Habis berantakan keuangan semuanya. Tapi begitu nikah sama istri yang marketing, keuangan tuh diatur ya begitu luar biasa. Berarti sekarang yang mengatur Teh Lina ya. Iya. Koko nggak boleh ini. Ya. Koko nggak boleh ini. Mendahulukan kebutuhan dulu sekarang, baru Oke, keinginan. oke. Yang paling sering dilarang dari seorang Koko Lim apa? Apa ya? Banyak larang sih ya. Nggak banyak larangan. Enggak. Enggak, kalau masalah keuangan, Paling kalau misalkan jangan beli-beli yang nggak bermanfaat gitu. Kayak beli apa sih? Baju, jangan dikit-dikit beli baju kayak gitu. Tapi namanya laki kan pengen kelihatan keren ya kok. Keren, betul. Iya, tapi keren tuh udah di style sama beliau. Iya. Alhamdulillah. Kalau Oke. baju biasa saya yang pilih gitu. Oh gitu, jadi Teh Lina yang pilih Iya, ini yang bajunya. kelihatan lebih muda gitu kan. Asik. Ini jangan ini tua nih, jangan nih. Karena kan harus menyesuaikan kan, punya istri muda berarti tampilannya juga harus muda. Oh gitu, iya benar. Tuh kuncinya gitu berarti. Jadi yang satu kelihatan tua, yang satu muda, Kelihatan. gitu kan? Nggak ngomong tua loh. Nggak ngomong tua loh ya, kelihatan kelihatan tua, ya. kan? Yang satu muda. Ya. Ini saling mengisi gimana? Yang muda membuat yang kelihatan tua jadi kelihatan muda, Iya, betul. Jadi pasangan awet muda. Muda, betul. Masya Allah. Makanya selalu dengan baju. Karena Quran mengajarkan suami istri itu pasangan tuh libasul lakum, hunna libasul lakum, wa antu libasul lahun. Kamu istri pakaian suamimu, suami pakaian istri. Iya. Kenapa dia pakai dengan pakaian? Tuh, makanya selalu baju kan pakaian. Karena pakaian satu menutupi aurat. Oke. Iya kan? Kita ini saling menutupi. Koko punya kekurangan, ditutupin sama istri. Istri punya kekurangan, tutupin sama Koko. Kita punya kekurangan sama-sama, nggak boleh diumbar di luar. Iya. Oke. Ada masalah rumah tangga, nggak boleh kecil sama orang tua kita pun nggak boleh. Karena itu pakaian harus nutupin aurat. Oke. Kedua, pakaian itu kebanggaan. Betul nggak? Iya. Nih, Koko ini kebanggaan istri kebanggaan Koko. Iya. Makanya kita nggak boleh muji istri orang itu lebih cantik pada istri kita. Iya. Pantang gitu. Kalau keceplosan? Pulang-pulangnya piring terbang. Gitu. Enggak, kalau masalahnya Anda sering keceplosan. Kamu lebih cantik gitu ya. Cemburu nggak istri? Kadang-kadang. Nggak cemburu sih, cuma langsung berantem aja. Aib nggak boleh dibuka. Gitu kan. Iya. Nah, kok ketika nih cita-citanya Koko udah terwujud ya, apakah kebahagiaan yang Koko inginkan ini udah selesai? Kayak misalkan cita-citanya adalah sekarang pengen punya pesantren gitu. Iya. Pada saat pesantren ini kesampaian, apakah Koko menganggap semuanya ini udah tercapai? Ya begini, jadi dulu itu pernah diberi tanah wakaf, ya kan? Koko akhirnya bikin kokole apa Cengho Budaya pesantrennya, tapi itu adanya di Sentul Selatan ya. Akhirnya itu tanah wakaf Koko kembalikan kepada yang mewakafkan kembali, ya dengan beberapa alasan gitu ya. Nah, Koko pengen itu punya pesantren itu, ketika ada yang mewakafkan, pengennya lepas benar-benar diwakafkan gitu loh. Oke. Terus ketika kalau tidak tercapai bagaimana sebagainya, Koko sudah manusia itu hanya bisa berusaha. Nah, Koko punya buku ini namanya Rahasia Menggapai Keberkahan nih. Oke. Ini Rahasia Menggapai Keberkahan. Ini kunci cuma duit. Kalau duit tadi ini kunci sukses. Kalau berkah itu sukses dunia akhirat. Sebentar dulu. Ini kan tadi sulap Anda yang megang tisunya. Tisu jadi duit. Duitnya bukan buat tanah. Boleh nanti ya setelah acara boleh. Wah, ini kalau ini namanya tawadud ya. Tahu warna duit. Karena tahu ini warnanya merah gitu ya. Tadi kalau yang hafal singkatannya pertama kali kameramen kita nih. Tawadud warna duit ya. The best ente. Jadi duit, ini sukses. Kalau ini ada duit juga nih. Oke. Duitnya itu kunci keberkahan.
D-U-I-T, D-nya doa. Doanya terbagi 4. D doa restu orang tua itu penting. Iya. Lalu sholat 5 waktu, karena sholat menurut bahasa adalah doa kan? Semua bacaan dalam sholat adalah doa. Lalu D yang keempat tuh sholawat. Karena sholawat satu kalimat, sholat dan sholawat. Jadi D-nya itu perbanyak doa, minta doa orang tua, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, dan perbanyak sholawat. Hubungan sama Allah dengan sholat, hubungan sama Rasulullah perbanyak sholawat. Jembatannya doa restu orang tua kita baru kita. Betul. Itu D-nya. U-nya tuh usaha. Jadi kalau sudah mesti ada usaha. Usaha yang pengen berkah 12 kunci di sini. Kok buka di kunci ini. Kalau dibahas waktu nggak cukup. Nanti baca di buku ini kan. Lalu I-nya itu ikhlas. Niatkan semata-mata mengharap ridha Allah. Baru T-nya tawakal, Bang Sahil. Serahkan semuanya kepada Allah. Jadi ada doa, ada usaha, ada tawakal. Ikhlas baru tawakal. Tawakal. Jadi apapun terjadi setelah itu, itulah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Karena zaman sekarang itu kan banyak kan orang bilang, aku udah berdoa, tapi doa gue kayaknya nggak didengerin nih sama Allah. Berarti ikhlasnya usaha sudah juga. Usaha udah juga. Berarti belum ikhlas. Kenapa belum ikhlas? Masih diungkit-ungkit. Oke. Karena kalau kita mau ungkit itu, mau curhat, sharing itu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Kita kan ngeluh namanya itu kan. Berarti dia belum ikhlas. Kalau sudah ikhlas, baru T-nya tawakal. Serahkan semuanya kepada Allah. Karena Allah jelaskan dalam surah Ali Imran itu, fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi kalau kalian sudah bulatkan tekad kalian, kan bulat ya. Kalau bulat itu kan ada proses. Kalau ini kan faiza astorta, sator itu lurus. Kalau azamta itu kan bulat. Sudah duit, sudah doa restu orang tua sudah, sholat sudah, banyak sholat juga sudah, usaha juga sudah, usaha yang baik dan halal sudah, usaha yang tidak kena putus asa juga sudah. 12 kunci semuanya kan? I-nya ikhlas, T-nya tawakal, serahkan kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi setelah itu, itulah keberkahan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kan Allah jelaskan dalam surah Luqman kan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, manusia tidak ada yang tahu kapan dan di mana ajal akan menjemputnya. Enggak ada yang tahu kan? Karena boleh jadi barangkali Bang Sahil duluan, Koko yang belakangan. Betul kan? Iya. Tapi boleh jadi juga barangkali Kokolim yang belakangan, Bang Sahil duluan. Sama aja Sama dong. aja ya? Gue lagi mencerna dari tadi. Oke, jadi gak ada yang tahu kan? Iya, Terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia pun tidak ada yang tahu kapan dan di mana ajal akan menjemputnya. Jadi, cuma amalkan duit, doa, usaha, ikhlas, T-nya tawakal. Sudah serahkan kepada Allah semua. Jadi intinya adalah untuk kita bisa mencapai kebahagiaan dunia dan juga akhirat itu adalah kita menjadi orang yang sebaik-baiknya dan juga bermanfaat untuk orang yang lain ya. Sip. Luar biasa, terima kasih Kokolim, terima kasih Teteh Lina sudah hadir di studionya Jak TV di podcast Insight ini. Senang sekali, ilmunya banyak banget yang kita dapetin. Alhamdulillah. Dan juga tentunya buat teman-teman yang sedang menonton ya, semoga apa yang kita sampaikan di sini semuanya bisa diterima dengan baik. Dan sekali lagi, kalau ada perbedaan, sikapi dengan bijak dan jangan pernah baper sama sekali ya. Jauh di lubuk hati kita bisa tahu nilai-nilai dari kebaikan dan juga kebenaran. Kalau begitu, Kokolim, Teh Lina mau pamit dulu. Saya juga Sahil Mulahela. Kita angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu, kita tutup dengan doa dulu. Ya, angkat tangan, terus tangannya dibalikin. Sudah, dadah. Semua selesai. Kirain mau doa. Baiklah, terima kasih Kokolim, Teh Lina. Salata Isnan Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.